Shalom bagi kita semuanya. Saya berterima kasih karena konten ini terus berjalan di tahun 2023 ini, semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Saya akan bagikan pesan firman Tuhan yang saya dapatkan selama di dalam doa-doa kami dan juga dalam ibadah-ibadah kami, dan kehormatan bagi saya melayani Tuhan bersama melalui channel YouTube ini. Saya berterima kasih. Oleh sebab itu saya akan berdoa terlebih dahulu dan saya akan menyampaikan pesan yang saya dapatkan di tahun 2023 ini. Mari kita berdoa. Segala syukur dan puji kepadamu ya Bapa. Pada hari ini kami bisa untuk sharing tentang apa yang kami sudah dapatkan di dalam doa, dan biarlah pesan ini menjadi berkat bagi siapapun orang yang mendengar, mereka yang ada di jalan, mereka yang Tuhan di rumah, mereka yang ada di kantor, dan dimanapun berada. Mari Tuhan Kau campur tangan, bahkan hamba-hamba Tuhan yang bersedia menonton channel YouTube ini, Tuhan berkati, Tuhan berkarya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Baik, saya akan mengajak kita semua membuka kebenaran firman Tuhan dari kitab Matius pasal 24 ayat 45 sampai 51. Sekali lagi Matius pasal 24 ayat 45 sampai 51. Perikopnya perumpamaan tentang hamba setia dan hamba yang jahat. Demikian firman Tuhan. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia sebagai pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Demikianlah firman Tuhan yang saya bacakan. Firman Tuhan ya, dimana kita sudah melewati tahun 2022 dan kita sedang masuk stay di tahun 2023, dan ini adalah di bulan Februari. Ya, karena tadinya saya mau konten bulan Januari, tetapi ketika saya doa, saya dibilang mulai saja di bulan Februari. Jadi saya mulai bulan Februari ini karena kita sudah menikmati ya daripada banyak berkat Tuhan. Dan sebelumnya saya ucap terima kasih melalui channel YouTube ini saya bisa berbagi kepada orang lain, dan saya juga bisa berbagi cerita, sharing, sukacita, dan juga terima kasih atas berkat-berkat yang sudah saya terima dari Tuhan melalui channel YouTube ini. Ya, oleh sebab itu saya akan masuk pada sharing kita ya. Karena firman Tuhan dikatakan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Jadi firman Tuhan jelas katakan bahwa di akhir zaman ini nanti maupun orang-orang yang melayani Tuhan, hamba-hamba Tuhan itu akan dipilah lagi, akan disaring lagi oleh Tuhan. Mana yang benar-benar dikatakan setia, mana yang benar-benar kategori yang dikatakan yang hamba yang jahat. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan bahwa Tuhan menyiapkan keselamatan bagi semua orang. Tetapi ya, kita harus merespon dengan baik, dan juga kita sebagai hamba-hamba Tuhan harus melakukan daripada firman Tuhan. Itu yang bisa masuk kerajaan surga, yaitu melakukan seluruh kehendak Tuhan. Ya, apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan, kita kerjakan dalam hidup ini. Jadi saya juga berusaha melakukan yang terbaik di dalam pelayanan maupun dalam hidup saya, dan juga untuk sekeliling saya. Ya, saya percaya mungkin banyak kekurangan yang saya lakukan, tetapi Tuhan itu tahu apa yang menjadi isi hati kita, dan Tuhan akan menyempurnakan itu melalui doa-doa kita yang kita minta, kita panjatkan kepada Tuhan. Ya, oleh sebab itu ayat 46 katakan, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Ini firman Tuhan katakan, ini ibaratnya tentang kita menunggu kedatangan Tuhan Yesus, tetapi bagaimana kita saat ini dalam hidup ini ya, kita menunggu kedatangan Tuhan ya sebagai mempelai Kristus yang sejati, yang sesungguhnya ya, dimana kita tidak main-main lagi di hadapan Tuhan, dan juga
kita serius untuk mengikuti Tuhan dengan iman yang sungguh-sungguh, maka kita pun harus belajar menjadi seorang hamba yang melakukan tugas kita dengan setia, maupun di dalam pelayanan kita, karya-karya Tuhan, ya, maupun kita berlaku yang baik, berlaku yang jujur, ya, dimanapun kita berada. Dan kita percaya bahwa Tuhan akan senantiasa memelihara kehidupan anak-anaknya, ya, terlebih kita yang sering berdoa, yang mau untuk dekat dengan Tuhan, ya. Jadi firman Tuhan katakan jelas, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Jadi diperumpamakan seperti bahwa kita adalah hamba-hamba yang menjaga rumah tuannya, ya. Anggaplah kita di ladang Tuhan ini, kita menjaga, memelihara domba-dombanya, ya. Dan ketika Tuhan datang, Tuhan akan melihat, ya, apakah ya kita sungguh-sungguh, apakah kita melakukan tugasnya dengan setia. Oleh sebab itu mari kita bangkit, mari kita bangun lagi, mari kita berjuang lebih lagi, kita semakin kuat berdoa dan kuat memuliakan nama Tuhan. Karena saya percaya di balik itu semua masih banyak tangan-tangan yang menanti uluran tangan kita, menanti daripada kekuatan doa yang kita berikan, dan kita percaya itu membawa satu gerbang mujizat bagi setiap orang yang akan dipulihkan dan yang percaya kepadanya. Jadi ini firman Tuhan pada kita, mari kita menjalankan tugas kita dengan sungguh-sungguh. Dan juga firman Tuhan katakan bahwa di sini ada dua kategorial, ya, maupun yang setia dan yang jahat. Di sini berbeda, ya, di dalam meresponi sesuatu, di mana dikatakan sebaliknya bahwa hamba yang jahat itu, ya, mengatakan dalam hatinya di ayat 48, akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, dan ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan akan buat dia senasib dengan orang-orang yang munafik. Jadi firman Tuhan katakan, mari kita perbaiki pola hidup kita maupun komitmen kita pada Tuhan. Mungkin di tahun 2023 ini banyak hal peristiwa yang buat kita jatuh lemah, atau kita merasa sudah nggak ada lagi jiwa kita layani. Saudara, perhatikan, satu jiwa adalah berharga di mata Tuhan. Kita tidak boleh pilih-pilih, ya, maupun satu jiwa, 2 jiwa, 10 jiwa itu sama di mata Tuhan. Ya, itu adalah bentuk, ya, satu penghormatan kepada kita, bahwa kita bisa melayani Tuhan, bisa melayani Allah yang hidup, Tuhan yang berkuasa di atas muka bumi ini. Kehormatan yang besar yang kita bisa rasakan. Dan saat ini, ya, jangan kita melihat, ya, hanya keadaan dunia ini begini, akhirnya kita terikut dengan dunia ini. Itulah menjadi hamba yang jahat, ya. Akhirnya dia bergaul dengan gaya-gaya dunia ini, bahaya sekali, ya. Jadi firman Tuhan katakan bahwa di akhir zaman itu akan ada hamba yang setia dan ada hamba yang jahat. Saudara mau jadi yang mana? Ini menjadi satu pertanyaan bagi kita menjelang kedatangan Tuhan. Mari, kalau kita mau belajar setia, mari kita lakukan dengan sungguh-sungguh. 1 jiwa di mata Tuhan berharga, ya, 2 jiwa sungguh berharga, dan seterusnya sangat berharga. Oleh sebab itu jangan kita pilih-pilih kasih antara yang punya uang, yang miskin dengan yang kaya, ya. Jangan kita merasa kalau saya dilayani ini PK saya banyak, kalau yang ini PK saya nggak ada, ya. Jangan kita melihat orang dari penampilannya atau dari ekonominya, atau melihat jemaat itu, ya, atau anggota itu hanya dari apa yang dia bisa bawa ke Tuhan. Tetapi mari kita rangkul, mari kita tarik kembali, ya, jiwanya, supaya dia kembali kepada Tuhan. Oleh sebab itu adalah tugas kita untuk mempersiapkan diri kita dan menunaikan tugas kita. Oleh sebab itu mari, ya, saya ajak untuk semua hamba-hamba Tuhan semuanya dimanapun berada, karena satu penghormatan bagi kita melayani Tuhan, Raja yang hidup. Dia adalah Allah yang senantiasa menyertai dari setiap kehidupan kita sampai akhir zaman ini. Oleh sebab itu mari jangan pernah tinggalkan Tuhan, jangan pernah kita jauh dari Tuhan, jangan hanya terfokus kepada uang dan uang, tapi mari kita fokus pada jiwa-jiwa. Itu lebih penting daripada hanya sekadar makan dan minum, karena kekekalan itu yang abadi yang kita kumpulkan itu di surga, ya. Oleh sebab itu saya mengajak kita semua, mari kita bangkit, mari kita berdiri, karena saya sudah dapat pesan bahwa ketika nanti kedatangan Tuhan ini banyak mempelai Kristus yang belum siap menjelang kedatangannya, bahkan tidak siap sama sekali. Oleh sebab itu mari persiapkan dirimu dan juga umat-umat Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun. Mari kita pegang teguh firman Tuhan ini, kebenaran ini, supaya menjadi berkat bagi kita semuanya, ya.
Jadi supaya kita persiapkan diri kita menunaikan tugas kita, supaya ketika Tuhan datang kita didapatinya sebagai hamba yang setia, bukan hamba yang jahat tadi ya, karena hamba yang jahat akan dihukum bersama dengan firman Tuhan katakan sama dengan ratapan dan kertakan gigi, artinya dihukum dalam kekekalan. Oleh sebab itu mari saya mengajak kita semua untuk menerima hidup yang kekal itu. Mari kita semakin maju semangat kita ya, karena banyak sekali yang sharing, oh sekarang jadi hamba Tuhan begini, persembahannya kecil, jemaatnya sedikit. Tidak menjadi masalah saudara. Yang jadi persoalan apakah kita mau setia dengan Tuhan, masih adakah iman di bumi ketika Tuhan datang ya. Oleh sebab itu mari kita berlomba-lomba ketika Tuhan bertanya, masih adakah imannya di bumi, kita katakan ya Tuhan, saya punya iman di bumi kepada Tuhan Yesus. Saya percaya saya masuk kerajaan surga, dan saya percaya saya lakukan firman Tuhan menjadi bagian dari hidup kita. Dan di tahun 2023 ini ya, kami sudah dipesankan bahwa satu perjamuan kudus, yang kedua pengurapan, yang ketiga doa Bapa kami. Tuhan kasih kita senjata ini ya, artinya kita bisa pakai di dalam doa kita, di dalam pengurapannya. Pengurapan itu pengurapan orang sakit ya, pengurapan doa-doa kesembuhan ya, maupun pengurapan juga bisa kita pakai untuk mendoakan ya, tempat-tempat yang kita mau pakai pelayanan, kita doakan ya. Jadi oleh sebab itu ada kuasa Tuhan yang mengalir di dalamnya. Mari kita belajar untuk merendahkan diri. Dan saya juga sudah dipesan kepada saya pribadi untuk saya menguatkan hati dan pikiran saya, karena saya dipesankan bahwa yang menjadi lawanmu adalah ahli-ahli Taurat, orang Farisi dan orang-orang Saduki. Jadi saya tidak akan bahas ke situ. Sampai di sini ya pesan yang saya bisa sampaikan untuk kita. Mari kita belajar menjadi hamba yang setia ya. Ketika Tuhan datang, masih adakah iman di bumi? Mari kita nyatakan, ya Tuhan, saya masih punya iman di bumi. Saya percaya, saya sungguh-sungguh melakukan, menunaikan tugas dan tanggung jawab saya sesuai dengan firman Tuhan. Tidak mencari keuntungan daripada apa yang kita lakukan. Dan bukan harta duniawi yang menjadi target kita, tetapi bagaimana memuliakan nama Tuhan ya. Dan saya belajar banyak di tahun 2023 ini, bahwa saya ya melayani Tuhan maupun sebagai pendeta gembala sidang dan juga ketua kelas dari Kalimantan, bukan semata-mata saya untuk dihormati dan dihargai orang, tetapi satu penghormatan bisa melayani Tuhan Yesus Kristus ya. Jadi saya tahu ya bahwa di dunia pelayanan ini terjadi banyak gesekan terhadap hamba Tuhan, tetapi saya percaya, saya pegang teguh bahwa sekalipun orang tidak menghargai dan menghormati saya, tapi Tuhan Yesus memberi saya penghormatan dan menghargai saya dan mengangkat saya. Karena saya percaya saya sebagai hamba Tuhan, saya berusaha untuk melakukan firman Tuhan. Jadi ya, saya juga belajar untuk menerobos segala sesuatu ya, karena banyak hal nanti yang bisa saya ceritakan pada sharing selanjutnya. Tapi sampai di sini yang bisa saya sampaikan saat ini. Mari kita belajar ya, mari kita mengikut Tuhan, mari kita sungguh-sungguh di dalam mengiring Tuhan ya. Jadi terima kasih yang sudah menonton channel ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua. Nanti lain waktu kita akan sharing yang selanjutnya yang disampaikan, karena tidak bisa hari ini semuanya langsung saya sampaikan, tetapi secara bertahap ya, secara bertahap. Apa yang Roh Kudus ya berikan kepada saya untuk saya sampaikan, itu yang saya utamakan ya. Tapi yang lainnya nanti akan mengalir dengan doa-doa, mengalir dengan ucapan syukur saya kepada Tuhan. Dan saya percaya bahwa semuanya mendatangkan satu berkat bagi saya. Jadi terima kasih sekali lagi yang menonton channel YouTube ini dan selalu mendukung channel YouTube ini ya. Saya percaya dimanapun berada engkau diberkati oleh Tuhan. Dan kalau memang mau komen bisa komentar ya, apapun itu saya mengucapkan terima kasih, karena berkat komentar saudara saya akan jauh lebih baik. Terima kasih ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan biarlah komentar itu positif ya bagi saya ya. Jadi saya belajar untuk rendah hati, dan saya percaya semuanya untuk pujian bagi nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Segala syukur kepadamu ya Bapa, kami sudah mendengar pesan firman Tuhan. Biarlah kami menjadi hamba yang setia dimanapun berada. Biarlah semua kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. See you next time. Bye-bye.